Itu nangis sakit aja. Ada kode saya ingin kode saya ingin batuk. Ada tuh motor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahamadika wa harama syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alimul sirri wa akhfa mustajibud du'awati Rabbi farhamna jami'an bijami'i sholihati sarang sholatullah salamullah sholatullah salamullah ala yasin Batur sino uripe berkah putra putrine soleh soleha Amin. bakul kayu bakul jengke bojone ayu gelange sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah Sallallahu Nabi Muhammad Hadratul Mukhtarami wal Mukarrami, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nulinggih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabillahi khos dumateng akhirul kiram panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Umar Syahid ingkang tansah kula hormati nulinggih, ingkang tansah kula cabang barokah doanipun. Wabillahi khos dumateng akhirul kiram panjenenganipun Bapak Kiai Mujahidin ingkang tansah kula hormati nulinggih, ingkang tansah kula cabang barokah ilmunipun. Wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Bukhari ingkang tansah kula hormati nulinggih, ingkang tansah kawula takzimi. Wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Tahrir guru kula saking Tlatah Kebarongan Banyumas ingkang tansah kula hormati nulinggih, ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Dumateng sedaya para Romo Kiai, para Bapak Kiai wonten ing Tlatah Sidamulia ingkang boten wakil kawula sebat asma karimipun saestu boten ngirangi raos ati kawula kang kula pundi-pundi ingkang kula taati nulinggih ingkang taati normaten. Dumateng sedaya para pangemban-pengemban projo, para punggawa-punggawa projo, aparatur pemerintah desa Sidamulia
Sita Mulia napa Sita Mulia? Sita Mulia panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bapak Suwarno atau yang mewakili sekolah penggonipun Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua DPD, Bapak Ketua DPD, Bapak Kaul, Bapak Kaul, Bapak RW, Bapak RT, wonten ikatan Sita Mulia ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabillahi husnudzon sahibil walimah sahibil hajat panjenenganipun Bapak Tursino saha panjenenganipun Ibu Murtofiqah sakeluargi ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Mugi-mugi Bapak Tursino Ibu Murtofiqah sakeluargi tansah kabaringan sehat panjang yuswa, yuswa manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabillahi husnudzon tinangaken sakrimbit mempelai berdua panjenenganipun Denayu Nurul Lailatul Inayah kadhawuhaken kalian Den Bagus Irfan Aji Syahputra ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Mudah-mudahan pinanganten sakrimbit tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabillahi husnudzon pangobyong panganten kakung, pangobyong panganten putri ingkang tansah kula hormati. Wabillahi husnudzon sedaya keluarga besar Bapak Tursino, Bapak keluarga besar Ibu Murtofiqah ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabillahi husnudzon Tanfidya Surya Nahdlatul Ulama Ranting Sito Mulyo. Wabillahi husnudzon Muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat Nahdlatul Ulama keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor saking Pasar Ranting Sito Mulyo ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Badan sudah dumateng sedaya para tamu undangan, para bapak haji bu hajat, para calon haji, para calon hajat, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, bakakum mbah putri, sing perawan dan cepet rindu suami, sing copot-copot dan cepet rabi, sing tua-tua muka-muka pada cepet. Cepet entuk rezeki dan enggalo tindak haji. Amin Allahumma. Para tamu undangan, hadirin hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa taala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makempal wonten ing menika majelis saged bermuajahah bil wujuh wonten ing dalemipun Bapak Tursino, Bapak Tursino Ibu Murtofiqah sakeluargi. Karanten Bapak Tursino Ibu Murtofiqah sakeluargi kagungan hajat inggihpun menika anikahaken putra putrinipun ingkang asma Denayu Nurul Lailatul Inayah kadhawuhaken kaliyan Den Bagus Irfan Aji Syahputra ingkang alhamdulillah sampun melaksanakan akad nikah ijab kabul wonten ing dinten kala wingi dinten Jumat tanggal 1 Juli 2022. Ingkang alhamdulillah akad nikah ijab kabulipun berlangsung kanthi lancar lir ingkang saking sambikala menapa. Mudah-mudahan pinanganten sarimbit saged tembang keluargi ingkang mawaddah warahmah sakinah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Sholawat salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul kami katut syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, in ahsantum li anfusikum, wong nganggo apik mesti bakal panen sing apik. Ternyata Bapak Tursino Ibu Murtofiqah sakeluargi insyaallah kagungan amal saleh
dipun menika seneng nandur kemakan pisae mula dinten menika ingkang hadir luar biasa kathah sami jumeneng ngadeg boten keduman panggenan menika tasih dahar sapa karo ngadeg barangan. Muga-muga panjenengan saged keparingan panggilan kanthi sekeca kula mewakili Bapak Tursino Ibu Murtafiah sagelar kinyon pangapunten amargi beliau sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung sinoso panjenengan boten keduman panggilan kanthi sekeca. Tahu Bapak Tursino sudah berdoa Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tazidid dhalimin illa tabarrak. Pangapunten menika surat Nuh ayat 17 dados kebiasaannya Nabi Nuh kalau menerima tamu mendoakan orang lain pun tetap akan dibawa nama bapak ibunya terlebih dahulu. Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampurani dosa bapak ibune kula. Waliman dakhala baiti mu'minan lan tulung ya Allah ampurani dosa wong mukmin sing sami bertamu tenggene hajat kula wonten dinten menika. Dados panjenengan rawuh wonten menika sudah didoakan sedaya dosa-dosanipun panjenengan dipun ampura dening Allah. Amin Allahumma. Sampai terdapat doa tolak balane mangkene wala tazidid dhalimin sapomo na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik. Ana tiyang kok niat boten sae atau punya sifat ciri-ciri beki kali Bapak Tursino Ibu Murtafiah keluargi sudah didoa tolak bala wala tazidid dhalimin dan jangan ditambah orang-orang yang zalim illa tabarrak kecuali kehancuran kebinasaan kali wong-wong sing seneng zalim. Na'udzubillahi min. Ayo pangapunten cek suara dulu yang belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Niki naos wonten dalemipun Bapak Tursino Ibu Murtafiah keluargi kinten-kinten rampung selesai cekapan jam pinten nggih Bu? Jam 3. Jam 3. Jam 2. Jam 3. Jam 2 sore. Jam 3. Masya Allah. Yang mendadak ini jam 11 kurang 4 mendadak jam 2 sore. Apa terkait ceramah telung jam seberapa? Antan. Antan. Sinten Bu? Mumpuni. Nyong. Moga-moga sampai pun acara boten wonten ana satunggalipun menapa Allahumma. Amin. Allahumma. Pun kebagian bangsa sedanten nggih Bu? Dereng. Wonten si dereng kebagian. Monggo diperhatikan di sekeco sinoso dereng kebagian bakso tapi kan tetep tenggalem jajan luwih badan tes wonten nggih Bu? Tes wonten. Masya Allah, pertahankan. Karena tenggene sarah Riyadhus Shalihin dijelaskan sapa wonge meja omahe gak pernah kosong minimal wonten 2 toples isi jajan sing enak tapi diniatno kangge nyuguh tamu. Kangge nyuguh tamu. Aja ngomongil dhewe. Diniatakan kangge nyuguh tamu, maka ternyata sing bertamu adalah malaikat rahmat paring keberkahan kali kiai ingkang seneng nyuguh tamu. Amin Allahumma. Amin. Maka walaupun Syawal sudah berakhir, bulan Dzulqa'dah sampun lewat, mlebet bulan Dzulhijjah, tetap tenggalem mejane diisi top. Diisi top. Tapi aja toples kos. Tapi sopan isine. Demi badan entek. Toplesnya si Regina memes. Emelas malaikat boleh mangan kemelen. Maka alhamdulillah saya tidak bisa membayangkan barokah pahala Bapak Tursino Ibu Murtafiah derek Mangayu Bagyo
panjenengan harawuh wonten hajatipun ingkang putri dipun menika panjenenganipun Tenayu Nurul Lailatul Inayah kadhawaken kaliyan Bagus Irfan Adi Syahputra kang sampun akhir nikah kabul wonten ing dinten kala wingi. Mugi-mugi pengasan menika tansah dadosaken wasilah boten manfaat ugi barokah. Amin Allahumma. Nun sewu Bu Korfina Pak Dursino. Oh, Panji Pak Dursino ya Allah. Sangat repot nampi rawuhipun para tamu dinten menika. Sumangga pangapunten niki Pak Dursino Ibu Morkovina. Sajatosipun kula badhe langsung jelasaken bab nikah. Tapi jujur mawon kula niki bingung badhe crita napa wong kula kan bocah. Jenenge bocah niku dereng pernah nikah. Ya dereng. Saiki kita kepripun nggih? Ibune ngendika, ya terserah. Saya undangane dipapang. Bisane niki undangane Pak Dursino kula tampi. Saya istiqlan mergo demi apa Bu? Demi napa? Demi amplop. Emangnya ki wanita apa? Sanes demi amplop tapi demi panjenengan sedaya. Saking cintane kula kali piantun Sita Mulia pada terutama nikah, ya belajar bareng-bareng. Demi duit. Menyek. Kanan sewu, Mbak Nurul, Mas Irfan, putih niki teman-teman. Mbak Nurul, Mas Irfan. Halo. Oh, menikah teman terkagumnya Mas Irfan di sini ternyata. Saya kira kamu undangan. Kenalan langsung lagi sareng kali Pak Kiai Tahrir supados lewat barokah tabarukan kalian para kiai supados kalian berbagai majelismu nambahi barokah adi pinangan kesaringgi amin Allahumma amin. Mas Irfan Mbak Nurul tak paringi pirsa ternyata nikah itu nikmat. Dean ternyata Mas Irfan nikah niku 10%-nya nikmat, sing 90%-nya enak banget. Iya. Loh, bukti nyata nikmatnya orang menikah. Oh, lalu ternyata malam pertama Mbak Nurul rasanya grogi sampai untuk dimambuni nanas. Saking grogine, watangnya mulus karena grogi. Ternyata bareng nahan untuk dikimput malah kena dicakok romi. Bareng dikimput malah mau nenek gawati. Mas Irfan langsung jawab, manis. Nanti nanya untuk mambuni nanas. Tapi mandang beda kalau pengantin lawas pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin. Bambutin nang kamar kepuntuti. Bakaku jawab, permangan batang apa? Makanya gimana ngaus? Baputri kesandung waktu. Bakaku ngendikam matane pecicilan. Orang kemutan bingung nih tadi pengantin anyar. Makanya ki Mbak Nurul kesandung karpet. Saya kesandung Mbak Nurul sing shock niku Mas Irfan. Aduh deh, sing sakit pun bingung. Masih sakit jempolnya sing delus-delus bohong. Pengantinannya sampai untuk membeli nanas. 10%-nya nikmat, sing 90%-nya enak banget. Maka ternyata nikah niku mboten namung setahun 2 tahun, mboten namung kangge 10 tahun, tapi nikah niku ternyata sampai akhir hayat, sampai dumugi akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Islam membolehkan seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk menentukan. Yang pertama, 5 lihat, pilihlah seorang perempuan dipun nikahi sebab sugih.
milih wong wedok dinikahi karena pinter golek duit, cemekel nyambut gawe, syukur wong wadon anake wong sugih, anake wong sugih, jenenge milih nyong dhewe tuku kipas angin. Milih nggih sing apik, sing awet, sing kuat, berkualitas, syukur tahan lama, bergaransi. Ini jenenge tuku kipas angin. Loh, napa malih bangun balewismo? Bebojonan sampai dumugi akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Islam membolehkan seorang laki-laki memilih seorang perempuan. Pertama dipilih sebab sugih. Maka dulu ketika Nabi Adam dikeluarkan dari sorga, turun ke bumi, ternyata pisah kalian Siti Hawa. Barang ternyata tanggal 1 Dzulhijjah, ternyata doanya dipun kabul oleh Gusti Allah. Jur tanggal 10 Muharram, menika Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa. Ternyata Nabi Adam kepingin sangat mengkhidbah Siti Hawa. Tapi ternyata hotel itu Nabi Adam gak punya modal sepeser pun. Akhirnya Gusti Allah menika ngutus malaikat Jibril supados mandap ke bumi, menika paring mahar kalian Nabi Adam untuk mengkhidbah Siti Hawa. Maharnya adalah berupa sholawat. Sing kita kenal ternyata sholawat Jibril, menika dipun wastani juga namanya sholawat mahar. Kangge modalnya Nabi Adam mengkhidbah Siti Hawa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu maharnya Nabi Adam kali Siti Hawa, Mas Irfan. Pengantin anyar juga harus banyak maca sholawat mahar, jadi diparingi rezeki lancar, rezeki sing barokah Allahumma. Pengantin lawas, pengantin bodol juga dianjurkan untuk banyak-banyak maca sholawat mahar, sebatas putrane tambah kata, rezekinya tambah barokah. Amin Allahumma. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sidang Nabi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tuh yang belakang, assalamualaikum. Niki yakin ngajinya sampai jam 2 sore? Ibunya kuat? Sampai jam 2 sore kuat? Masya Allah. Bapak kesanggup? Bapak kesanggup, ibunya kuat, kurang melindungi. Ya moga-moga sampai penuh acara, tambah manfaat, tambah barokah. Amin Allahumma. Amin. Bu, ternyata syarat untuk memilih tiang istri sampai dipun wastani istri yang solehah, boleh tiang aku milih sebab banda dunyane, sebab hartanya, sebab sugih, tapi jangan jadi prioritas utama. Karena ketika seorang laki-laki kok memilih wong wadon hanya sebab karena sugih, itu resikonya gede. Karena dulu Kanjeng Nabi mawon ketika
khitbah Sayyidah Khadijah, Kanjeng Nabi terbilang Yuswane masih timur 25 tahun. Kanjeng Nabi menyiapkan mahar yang istimewa karena mengkhitbah seorang wanita yang istimewa. Karena ternyata wekdal menika wekdal biyen niki salah bapak jangan nggih bahasa Sunda, napa kan nggih bahasa campur Sunda juga. Waduh, hapunten pisan. Kok juga enten Jawane? Jawa Sunda, tapi Bu Mortos yang ngendikaken mriki kolomnya juga banyak Sundanya. Aduh, hapunten pisan. Abi tadi ya. Oh, biasanya Sunda. Jadi dari tadi ternyata Mas Ivan tenaho bahasa saya. Tenaho. Ya Allah ya Rahman. Pantesan senyumnya senyum mencurigakan. Ternyata udah paham bahasa Jawa, paham bahasa Sunda. Oh iya, keluarga besan dari Majenang. Hapunten, abi terbiasa bahasa Sunda. Biasanya cuma salih-salih bungkul. Tapi hapunten pisan. Ini jadi bahasanya harus campur bahasa Indonesia. Oke lah kalau begitu. Oke, campur bahasa Indonesia juga. Oke, jadi seorang laki-laki memilih seorang perempuan jangan hanya sekedar sebab hartanya. Kalau jadi prioritas utama bahaya. Wong wadone lebih sugih. Sugih itu bahasa Sundanya benghan. Aku tersakit-sakit datang sedikit benghan. Kalau seorang laki-laki hanya memilih seorang perempuan karena hartanya saja, resikonya gede. Karena si wadon lebih sugih, berarti si lakina harus betul-betul imannya kudu lebih kuat, agamanya harus lebih pinter, harus inovatif, kreatif, dedikatif, dan harus punya effort. You know effort? Sudah mulia itu ayah bahasa effort. Ayahnya di Korea sana. Korea Cilacap. Korea Selatan. Mana kebelasan sertifikat apa sih? Kalau bahasa di saya dari saya namanya effort. Effort itu usaha. Karena ternyata lebih sugi si wadon, maka si kakunge harus lebih betul-betul imane kudu kuat, agamane kudu lebih pinter, inovatif, kreatif, dedikatif, dan harus punya effort, harus punya usaha. Jangan sampai wadone lebih sugi kok sing kakung orang gelem nyambut gawe. Cara anak santri disebut jonono, funono, maaf wong edan kuwi warna-warna. Kepingin dadi wong sugih ora gelem kerja jonono, funono, edan. Kepingin dadi wong alim ora gelem ibadah jonono, funono, edan. Pengen dadi wong sukses ora gelem prihatin jonono, funono, edan. Pengen dadi wong ahli fikih kanthi wicara ora gelem mondok nang pesantren jonono, funono, edan. Wong lanang kepala rumah tangga ngarep-arep BLT karo PKH. Blombong, jadar, bedodol, lembarak, lemburu, ayo ketelengan kelompok. Jonono, funono. Karena si wadon luwih sugih, maka si kakung imane kudu luwih kuat, agamane kudu luwih pinter, bahkan tiang kakung betul-betul harus semangat golek manusia. Ikhris alama yang fauka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia harus semangat gayuh barang ingkang manfaat. Wasta'in billah nek ono masalah jaluk pitulungane karo Gusti Allah, lebih penting meleh wala ta'jiz. Ojo males. Wala ta'jiz. Aja beler. Wala ta'jiz. Ojo set. Wala ta'jiz. Aja malesan. Cara Cilacap aja jadi wong kebluk. Kalau orang Sunda nyebut males naon, Mbak? Kebluk.
sarwa nyebutna sarwa kebluk wong lanang kebluk nyambut gawe. Ayat cerita Bang, di zamannya Sayyidina Abu Bakar ada salah satu manusia meninggal dunia, wafat, dan ternyata punya sejarah hidup yang baik, ahli ibadah, sholat gak pernah ketinggalan, senang tadarus Quran. Maka Sayyidina Abu Bakar menawarkan diri untuk mengimami sholat jenazah itu mau. Ternyata ketika Khalifah Sayyidina Abu Bakar baru takbiratul ihram hendak mensolati itu jenazah, tiba-tiba ujuk-ujuk tumatakan anak ula teka. Ula itu bahasa Sundanya orai. Mohon ayat orai nepi lah. Bareng orainya datang, ternyata Sayyidina Abu Bakar kaget karena ternyata ulane teka. Bareng ulane teka ujuk-ujuk tumatakan langsung nyokot anunya. Anu nyokot anuknya. Maaf, anu nyokot manuknya. Saya nggak akan cerita jorok ataupun terlalu vulgar niku boten. Tapi memang di keterangan kitabnya niku begitu Bu. Jadi bahasa manuk terlalu kasar. Yang halus apa ya selain manuk? Burung kan bahasa Indonesia. Bahasa Cilacap manuk sing halus niku poksi. Tapi poksi ya orang Sunda ternyata. Klakson motor. Punten maaf, kalau klakson motor suaranya banter kan moninya totot. Nah, klakson motor suaranya cilik moninya. Tanya saya maksud, cuma saya mau ngomong orang tegel nyambung. Berarti kan malah lebih vulgar kalau klakson motor ya Bu. Berarti memang paling halus niku yang udah nyebut manuk. Bukan kiai. Ini kan kalau ngaji kali Pak Kiai. Itu saya sampaikan kalau ngaji kali Pak Kiai ulinya begitu. Tadi kan Pak Kiai buatan marahin kalau sarung, lagi nyebutnya ya tetap manuk. Mana tuh ya? Bukan marahin. Oh, berarti masih terdewekan. Jangan yang sampai berkembang itu. Jadi kan keterangan kita begitu Pak. Makanya kalau lagi bingung harus nyebut manuk ya mana kasar, langsung motornya lebih. Ini kesepakatan manuk mau gitu. Ketika Sayyidina Abu Bakar hendak menyolati niku jenazah, ternyata ujuk-ujuk ulane teka, orang yang datang langsung ngegigit itu burung nasi magit Pak. Sayyidina Abu Bakar kaget, langsung ambil pedangnya dihunuskan untuk buat mencas itu orang. Ketika orangnya mau dimatiin, dibunuh. Kan Jawa campur Sunda jadi bingung dong. Ketika ulangnya dipateni, ternyata ujuk-ujuk dumadakan si orang bisa ngomong kayak manusia. Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam. Subhanallah, orai. Kok aku bisa ngomong kayak manusia? Iya, sebab saya orai bukan sebarang orai. Saya orai utusan Gusti Allah. Maka tolong saya jangan dibunuh karena saya orai utusan Gusti Allah. Akhirnya pedangnya dikembalikan ke tempat semula. Terus Sayyidina Abu Bakar ngobrol sama orang itu tadi. Ngapunten lauda sampeyan nek arep pateni, soalnya sampai lagi dumadakan langsung nyokot manuke ki magih. Sing gawe aku penasaran, kok ngiri temen. Mami nyokot manuke. Nang apa ora nyokot kulune. Nang apa ora nyokot jempole. Nang apa ora nyokot tangane kok malah milih temen.
sing dipilih sing dicokot manuke. Emang iki manuk ke mayite waktu lagi uripe salah apa kalau sampean? Si orang yang jawab, iya ngapunten Sayyidina Abu Bakar, saya diutus oleh Allah supaya ngagigit ia orang yang nasi mayit, sebab ia orang bukan sembarang orang, ia orang ingkang langka matanya. Maka saya diutus oleh Gusti Allah supaya ngagigit ia orang yang nasi mayit, sebab mayit iki waktu lagi uripe nek pipis wali ke ora bersih. Ora bersih, bahasa halus cewek kan wali. Lagi wali ke ora bersih, gimana itu dicokot dulu? Apa mani ora cewek? Maka ternyata itu si mayit manuknya dicokot pula gara-gara pipisnya lagi ke ora bersih. Karena memang innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah niku cinta kali manungsa ingkang bertaubat dan Allah cinta kepada orang yang tansah menjaga kesucian diri, termasuk kesucian pikir, kesucian hati dan juga kesucian badan. Sebab salah satu syarat saja sholat, badan pakaian tempat sholat harus bersih. Maka yang namanya piai kakung dianjurkan oleh Kanjeng Nabi pun maaf, pipis pun ken kali dodok, ken kali tongkrong, sepindah kangge menjaga kesehatan. Piai kakung pun maaf, pipis saya ken kali dodok karena posisi dodok niki justru mengeluarkan penyakit lewat urin, lewat ngapunten medale bandung pipis. Yang kedua, supaya piai kakung pipis saya dodok menika supaya untuk pipis boten salah. Tapi kenyataannya praktek di lapangan sering terjadi maaf piai bapak-bapak don sewu dumeh luwih simpel ketimbang wong wadon, malah anak pom bensin yonten, rest area yonten, WC umum gede-gede bayar 2.000, kok malah kemonganan pipis mah mung dicepet kawit randu. Supir-supir barangan tak paling pirsa. Atau supir bis, supir truk, goblok pipis mau dicepet ban roda truk. Berarti maaf orang lagi babar blas. Berarti mau di obat-obat nato. Jangan untuk obat-obat maka berkata kalau diselidiki. Kalau ngerti. Saya berpunya anjing. Kalau masalah diri-diri segera nih pengantin punya Allah. Kendaraan mereka. Tetap harus di tempat singgah sananya. Jadi sakit di macuakan lagi. Anjing, mbak nanten, anjing. Oh, ya aku paham. Bahasanya sudah nyamolok. Oh, maolot itu mbah neneknya Mas Irfan. Ya. Saya kira terpikir saya dengarnya makolot. Oh, jin alhamdulillah. Pinangantennya cantik banget, aku jadi kepingin. Ingin cepet-cepet Pak. Mudah-mudahan kok nyolong kembang pelatihnya ya apa-apa. Mungkin undang ketularan cepet-cepet. Oh tadi Mas Irfan dari sini pindah ke sono, ganti busana. Ya mohon. Setelah kepenak lah. Tapi si cerita manik dicopot dulu. Saya tuntaskan dulu sebelum cerita bab ngantenan lagi. Punten Mbak Nurul, Irfan lagi cerita manuk dicokot. Ternyata secara logiknya bahwa kita untuk melaksanakan syariat harus irsad bab toharoh bersuci. Tapi secara tasawuf ada mayit manuknya dicokot ulah, padahal rikala uripe ahli ibadah. Tapi barang sedo kok ternyata
orang bersih. Ternyata secara filosofi banyak orang yang ahli ibadah tapi di dalam golek rezeki tesi ketetepan barang haram. Akeh wong lakoni ibadah tapi rezekine kotor. Sholat sih sholat, 5 waktu gak ketinggalan, tapi si dadi rentenir, rolas duit, manak duit. Sholat tapi manak duit riba. Wonten tiyang Islam ten mriki kados niku. Nonton. Wonten. Ya Allah. Mangkat aku ora ngomong. Sholat sih sholat, 5 waktu gak ketinggalan, tapi gone dagang seneng ngurangi timbangan. Sing kudune sekilo 10 ons, tapi mung 9 ons. Barang ini sorapik dicampur dioplos kali sintesi sae, ngapusi karo sing tuku. Ben panganan sing gede ora apik tetep ayu. Kulaka sini 8.000, tapi ngendikane 10.000, ngapusi karo sing tuku. Mulai golek padi kakeyan lombone kesen tuku. Kaniku si diarani wawike ora bersih, manuke dicokot. Sholat sih sholat, 5 waktu gak ketinggalan, tapi boleh jadi petani, mau petesi pendul, ditebas-tebas luna. Namun si lamun pendulnya jadi petek, misalnya pendulku darah sedikit diambil kabeh. Belum masih pentil, ditebas-tebas luna. Namun si lamun pentile sartina. Namun si lamun pentile dadi pelem temenanan. Wong jenenge pelem tua sakit dipangan codot. Niku sing arane wawike ora bersih, manuke dicokot. Maka yang namanya seorang kepala rumah tangga, Mas Irfan, harus mencari rezeki yang halal, halal carane, halal dalane. Karena ternyata apa yang masuk ke dalam perut kita sangat mempengaruhi sifat, kepribadian, bahkan watak seorang manusia. Karena haram dibagi dua, ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Haram li dzatihi itu haram dari asalnya. Contoh, daging babi, maaf, daging anjing non sewu itu namanya haram li dzatihi, haram dari asalnya. Tapi ada yang disebut haram li ghairihi. Gini ku haram dari faktor eksternal, dari faktor luar. Contoh, daging sapi niku halal kangge kita umat muslim. Tapi kok beli daging sapinya duitnya duit nyolong, maka niku daging sapi jadi haram untuk kita konsumsi. Sedekah niku sae, tapi untuk sedekah kok duitnya duit korupsi, maka ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten sah napa mboten? Sah napa mboten? Niku bab sedekah. Apalagi seorang kepala rumah tangga mencari rezeki untuk dikonsumsi oleh anak dan keluarga, maka wajib halal carane, halal dalane. Maka Mas Irfan, tanggung jawab panjenengan sekarang adalah sebagai seorang imam keluarga. Dan ingatlah kemarin setelah Anda idul qabul akad nikah, Anda telah membaca sirah taklid. Kiai, balas ya sirah taklid nih. Lo harus tanya dulu sama Pak Kiai sebatas makan sama. Kemarin Mas Irfan antuke membaca sirah taklid begini. Sesudah akad nikah saya atas nama Irfan, bentar nama lengkapnya. Sesudah akad nikah saya atas nama Irfan Aji Syahputra bin Bapak Hartono berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Nurul Lailatul Inayah binti Bapak Tursino dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri
istri saya selama 3 bulan berturut-turut dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya, kemudian istri saya tidak ridho, mengadukan hanya kepada pengadilan agama, kemudian istri saya membayar uang pengganti sebesar 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Sidang mulia Jumat 1 Juli 2022, tertanda uang Irfan. Tuh Mas Irfan sudah berjanji akan mendidik, melindungi, baru pengantinnya tadi kebablasan. Kita ini harus melindungi. Iya, betul. Iya kan Pak? Itu udah jadi bagian kewajibannya Mas Irfan sama Mbak Nurul. Mas Irfan sudah berjanji akan mendidik, melindungi, mengayomi dan melindungi Mbak Nurul dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Tuh Mas Irfan, tapi Mas Irfan sudah berjanji mau sampai sewaktu-waktu lagi berangkat ke kantor, di jalan ada gadis ireng manis, ireng mincis lagi tipis meringis-meringis, jangan digubris. Waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, adem ayam tentrem sama istri sendiri. Ingat dulu waktu panjenengan menghibah Mbak Nurul, Anda telah berjanji dengan panjenengan tidak langsung ke kediamannya Pak Tursino. Mas Irfan datang bilang begini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa gue? Irfan Pak Tursino. Oh, ada hajat apa awakmu datang ke sini? Yang pertama Bapak, saya punya hajat. Pertama silaturahmi. Yang kedua saya punya niatan suci. Saya ingin menghibah putri panjenengan. Anak aku telu, lanang siji wadon loro. Siti masuk nang awakmu, anak yang nomor berapa? Yang bontot Pak, namanya Dek Nurul. Oh, kamu demen sama anak perempuan saya? Betul kamu demen, tapi saya ajak untuk ibadah sareng-sareng. Maka saya mohon izin sama yang ibunya, ini panjenengan sebagai walinya. Saya nyuwun izin, saya ingin hidup ibadah sesarengan bersama putri panjenengan. Ya Irfan, nek awakmu kepingin urip ibadah bareng-bareng karo anak wadon, wis nyambut gawe apa awakmu boleh dadi wong lanang. Alhamdulillah Pak, walaupun saya masih muda, saya diajarkan pendidikan dan diajarkan agama, dan alhamdulillah tahu ngerti cemakal nyambut gawe. Yang namanya orang nikah membuka 2 jalan. Yang pertama buka jalan rezeki, yang kedua buka jalan bayi. Pak Tursino mesam-mesem. Oh, ya. Ternyata calon mantuku bukan hanya sekedar pinter nyambut gawe, tapi juga pinter agamane. Oke lah kalau begitu Irfan, mana anak wadon dipun gawa didiken dadi wong wadon sing salehah, tapi awakmu kudu kelingan. Bojoku Murtafiqah sing melahirkan yang namanya Ananda Nurul. Gone melahirna taruhane nyawa. Aku sing gedekna, aku sing ngurmati nganti puluhan tahun, ternyata arep urip selawase karo awakmu. Mana si Nurul digawa dadi bojomu, ning aku njaluk 1 kudangan. Aku njaluk kudangan, tulung anak wadon didiken dadi wong wadon sing saleh. Umpama awakmu anak bosene karo anak wadon, tulung anak wadon aja sampai disia-sia, aja sampai dikomplomi, aja sampai ditaboki. Nek awakmu kok bosan karo anak wadon, aja dibuang sia-sia, tapi balik mah nang omahku ngene. Pada aku wong ora duwe, tapi aku sanggup ngempani Nurul. Rumono Irfan. Mas Irfan idenya sampai nggak pucat. Loh, yang namanya orang tua, 2 anak lanang, 2 anak wadon sama-sama besar tanggung jawabnya. Sampai-sampai kula panjenengan sedaya dados tiyang sepuh
kepingin duwe putra, duwe putri, yo jelas hidup bahagia. Harta orang ditenteni kali tiang sepuh, pangkat pun butuh diharap-harap kali tiang sepuh. Yang diharapkan oleh orang tua adalah anak hidup berbahagia dengan tentunya nanti dasar bab agama. Maka berarti tanggung jawabnya Mas Irfan begitu luar biasa. Pantas saja seorang lelaki diperbolehkan untuk memilih seorang perempuan, dan seorang wanita pun dibolehkan untuk tukan. Yang pertama dipilih seorang perempuan karena hartanya. Orang pati suke bukan anaknya orang yang berada, tapi ternyata Kanjeng Nabi membolehkan seorang laki-laki memilih seorang perempuan bukan hanya karena hartanya, tapi karena wali jamaliha, karena kecantikannya. Maaf punten, namanya cantik itu relatif. Yang kulit hitam sama matang, sing irunge bangir, sing irunge, semuanya wong wadon terlahir dalam keadaan ingkang cantik. Maka cantiknya seorang perempuan tergantung suaminya antuk yang merumati si istri. Kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Kalau istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin. Betul Bu? Semangat banget. Mama, punten, kemarin ada bapak-bapak bilang begini, mumpuni aku rasa seneng karo wong wadon sing bedakan, aku rasa seneng karo wong wadon sing liftikan, aku lebih seneng wong wadon sing natural. Natural itu yang dimaksud laki-laki zaman sekarang, putih, bening, langsing, glowing. Jangan bocor karo bingung. Cantik itu relatif. Istri sendiri kudu dimodalin. Mas Irfan, secantik apapun Mbak Nurul, tapi suaminya nggak bisa ngerawat, ya eman-eman. Anak gadis sampai dinikah tak di rumah nasulana. Betul Bu? Sampai Gusti Allah ngendikaaken nisa hukum harful lakum fatu harsakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah al-ayat. Artinya istrimu adalah tempat bercocok tanammu, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kau kehendaki, dan kerjakanlah amal soleh untuk dirimu dan bertakwalah dumati Gusti Allah. Tuh Mbak Nurul, ternyata kita perempuan sudah digambarkan di Al-Quran itu seperti sawah niku, ladang, kebun, tegalan, tempat bercocok tanam. Oh, jangan salah. Walaupun kita digambarkan sawah, Bu, itu ayat Quran bukan untuk merendahkan derajat seorang perempuan. Justru niku ayat Quran untuk mengangkat harkat martabat seorang perempuan, karena tiang istri diibaratkan sawah karena sawah adalah tempat untuk menghasilkan. Sawah supaya panennya bagus kan kudu dirumati. Orang tuh dipaculi tok, Pak. Supaya hasil panennya bagus, maka pertama pilihkan bibit yang unggul, lemone sing berkualitas, tukul suket kudu diwatun, kurang air dialiri air. Wong wadon niku kudu dibanyoni, Pak. Dibanyoni niku dialiri air. Dialiri air itu di kalau udah sampai situ saya agak bingung. Dialiri air itu di banyoni. Maksudnya dialiri air, namanya perempuan dialiri airmu, dialiri kasih sayang, dialiri pendidikan, dialiri betul-betul teladan yang bagus, teladan contoh yang baik. Maka seorang laki-laki, seorang perempuan digambarkan oleh Kanjeng Nabi, kun kaliyadain wala takun kal udunain. Orang yang berumah tangga, contohlah guyup rukunya tangan, jangan sampai macam kuping. Tangan kanan, tangan kiri beda, tapi
Tapi ternyata kompaknya luar biasa. Buktinya tadi bapak berangkat ngaji, antuke lampah, antuke tindak, astone gone limbian gelem gentenan. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalih mundur ke belakang. Sebaliknya yang kiri maju ke depan, yang kanan ngalih mundur ke belakang. Mulane ketinggal indah, sebab nopo gelem gentenan. Tapi coba nanti ibu pulang ngaji, astone gone limbian orang gimana segala, maju bareng. Kayak vampir, nggak keles. Kanjeng Nabi menggambarkan guyub rukunya suami istri supaya kayak tangan. Suami di depan, istri di belakang. Wong lanang kerja nyambut gawe, tiang istri tengdalam. Wong wadon tengdalam ngapain? Sholat sunat, tadarus Quran, maca sholawat, kurmat awak, didik anak, masak enak. Dulu ada seorang perempuan protes sama Kanjeng Nabi. Protesnya begini, Bang. Ya Nabi, saya ini orang terima boleh jadi wong wadon. Orang terima apa Bu? Wong lanang enak, mangkat kerja boleh ma'isyah namanya ibadah. Mangkat kerja namanya ibadah. Sampai-sampai mangkat perang namanya jihad. Mati di medan perang namanya mati syahid. Tapi apa ki wong wadon isine mau matok? Dekat-dekat tuh mau pergi bocah asal-asal bergerak mau baik pakai bocah sekolah. Barang kesel saya begini kok melumah. Maksudnya gue sare kalau melumah, Bu. Nah, sare kalau mirip kan angel. Kalau kemurah gak pekat dadane lara. Ora terima aku nek dadi wong wadon. Ya terus maksudnya kepriwe? Nyong duwe amalan apa wong wadon? Kirane nang omah uli pahalas ganjaran sing gede. Kanjeng Nabi menjawab, ora usah melu mangkat perang. Wong wadon ora kerja pun ora apa-apa. Di rumah melayani suami, cuma bikin kopi, tapi ditambah senyum, nawarakan kanti sekeco mangga, kopine ngalih, kopine ngalih, monggo Pak ngalih, kopina diminum. Cuma bilang begitu saja, seorang suami ridho bombong, maka kelak di akhirat seorang istri masuk surga dari pintu manapun. Silakan kalian milih, Ibu. Wong wadon gawe kopi kok bisa mlebu surga. Alhamdulillah. Maka ternyata digambarkan tangan kanan tangan kiri, karena ternyata walaupun berbeda tapi kompak. Ada unsurnya tangan kanan ke belakang, boleh tangan kiri maju ke depan. Ketika seorang laki-laki ada unsur halangan, lagi sakit umpama. Ternyata seorang perempuan yang bergawe apa boleh? Boleh. Wadon juga diperbolehkan golek manusia. Nah, dulu Sayyidah Khadijah walaupun seorang janda, sampai janda saja 2 kali, tapi ternyata disebut janda terhormat karena saudagar kaya raya. Bahkan dulu ada seorang perempuan yang sampai menawarkan untuk membuat podium kepada Kanjeng Nabi karena usahanya adalah seorang pengusaha rotan, pengusaha kayu. Dan ternyata di zamannya Nabi pun banyak orang tunjukkan dari usaha. Maka ada seorang istri ketika mau kerja nyambut gawe, maka silakan kudu izin terlebih dahulu kepada seorang laki-laki. Ini disebut kompaknya tangan, digambarkan oleh Kanjeng Nabi di dalam berumah tangga. Sudah kompak, yang kedua guyub rukun. Tangan kanan tangan kiri berbeda, tapi guyub rukun. Tangan kanan gatel, gak diperintah yang kiri, gak rukin yang kanan. Sebaliknya yang kiri kecokot nyamuk, ora diperintah sing tangan ngukuri sing kiwe. Kok tangan kanan kiri gatel bareng, tangan kanan kiri gelem kukur-kukuran. Masya Allah, sosmednya luar biasa. Bahkan sampai digambarkan suami lagi repot, berdusin nang omah moni di mereka kencot. Orang mau diperintah, ibunya langsung mari ngalas, nyesrek suket utamanya ramban. Sini nggak ada perempuan ngarit nih, Bung Gen. Ada? Banyak? Seur? Kesuatan pemerikit yang istri kemarin? Soleka. Saking solekanya sampai soleka. Sekondure kasih kan, kalau Mbak Nur lagi repot di dapur, lagi masak, ya Mas Irfan ikut ke dapur. Rawang ngerajang lombok apa ngerajang berabang,
Karang dulit. Ye, dulit sambel. Dulit sambel. Maka ternyata tangan kanan tangan kiri beda tapi kompak dan rukun. Sampai Nabi menggambarkan suami istri bagaikan tangan kanan tangan kiri karena ternyata walaupun berbeda tapi cintanya begitu kuat. Bukti nyata tangan kanan tugasnya buat barang yang saya, jabatan tangan, ngasih barang, nerima barang, sopannya pakai tangan kanan. Tapi lebih sadar diri tangan kiri. Tangan kiri ini bagiannya cleaning service, bagiannya pembersihan. Tapi walaupun tangan kiri bagiannya cleaning service, tangan kanan sayang banget sama tangan kiri. Buktinya tangan kanan yang kerja, tangan kanan yang cari duit, tangan kanan beli gelang, yang pakai tangan kiri. Untuk gelang Masya Allah. Dikira kayak pamer gua. Tangan kanan yang kerja, tangan kanan yang cari duit, tangan kanan beli jam, yang pakai tangan kiri. Untuk jam larang ya Allah. Jangan dikira kiai ini kayak pamer. Tangan kanan yang kerja, yang pakai barang mewah, tangan kiri. Gak pernah tangan kiri, kanan iri sama tangan kiri. Dan dari suami istri digambarkan seperti tangan kanan tangan kiri, dia tambah guyup rukun. Suami yang kerja, laki-laki yang cari duit, sing anggun-anggun sing wadon. Dalam ini bapak-bapak sudah mulia, ya Allah ireng-ireng kabeh. Tenang saja, yang ireng gak usah tersinggung. Wong ireng banyak keunggulannya. Pertama keunggulan wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores, bagus banget sih. Dan yang ketiga wong ireng di keunggulan orang gampang luntur. Nang padanan gak ireng, nang kudanan ya tetep ireng. Bapak-bapak sudah mulia, ya Allah. Tiap hari cari kerja nyambut gawe, sirang kanggo sikil kanggo sirang ini gegeratus keret batin tulang setengah mati untuk duit demi nyai. Dalam mewaktu tiang istri waktu sudah mulia, Masya Allah. Ayo kabeh. Soalnya nopo sing kakung yang mampu memakmurkan sing istri. Sampai-sampai maaf bu, jenengan baju itu lemari. Saya yakin iku baju itu lemari. Muslimatan gawe seragam, fatayatan bikin seragam, PKK-an gawe seragam, kondangan ya seragaman, arisan gawe seragam, sampai-sampai mangkat sekolah. Nganter putrane, putrane si sekolah si seragaman biungnya. Nanti ngerumpi bikin gawe seragam, gua tsunami gawe seragam, goes bikin seragam. Jangan baju itu lemari dalam kita di kampung, ya Allah. Kami terang yang lebih tulas. Nanti batar ini berat tepuk lambi. Lambi orang yang lebih tulas saya tinggo. Anak lambi ini multifungsi. Gue hajatan, gue kondangan, gue tasian, gue RT-an, gue jumatan. Nanti ini ada ketika di pasar. Lambi ini gue, beda gambar partai. Si mandat menteri gambar partai, kadang-kadang gambar obat semprot. Gak pernah protes tiang kampung. Saya nganggo gelang masih tiang istri. Bapak ini sekedar yang bergawe. Ini betul-betul guyup rukunnya tangan kanan kiri. Digambarkan guyup rukunnya seorang suami istri. Tangan kanan yang bergawe, tangan kiri saling pengertian. Akan Nurul, ketika seorang suami pulang dari kantor, ibu juga berpenamu pengantinnya. Ketika bapaknya kondur dari kantor, bu, kantor Kuala Lumpur, bapak pulang dari kantor Kuala Lumpur disambut pakai senyum, ketuk tangan suami, cium tangan suami bagai cium hajar aswad. Apa mali karwane ireng aswad ilmu. Seorang istri menurut nyuci satu celana suami, ganjarannya 1000 pahala. Alhamdulillah. Padahal tiap hari ibu nyuci celana nih bapaknya sedina nanti ditulas. Berarti tiap tinggal pahala nih ditulas saya ibu.
Tapi syaratnya satu, nyucinya yang ikhlas, pakai tangan sendiri. Jangan nyuci sambil gerenyem. Mbak kotor kalau ngedumel, kotor kayak kotor kabeh. Mending ganti motor maning, jadi orang apa kebahagiaan orang. Ayo di masa itu kurang ngerti apa sih listrik murah, kurang aja orang mobil-mobil lombok larang. Masya Allah, di masa seperti itu kurang ngerti apa pun gak boleh kaki terus semua. Kalau gitu sakit lah cukup berbahagia. Bocah yang bayaran sepatu pada mobil larang. Kepingin boleh jadi orang, jangan bisa ngikutin semua. Akhirnya yang dosa si ikhlas bu nyuci sambil istighfar astagfirullah 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 20 ben boten dosa karena istighfar dan kata pikirnya disit istighfar habis baca istighfar nanti nyuci pe istighfar nyambel aja ketinggalan istighfar astagfirullah astagfirullah anak mau tidur biar tidurnya gak mimpi jelek terus sambil istighfar astagfirullah 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 bukan pun sare giliran kelapa astagfirullah astagfirullah 20 menurun berarti sehari udah istighfar berapa kali? Belum yang lain-lain namanya isti'anah fil ibadah. Tujuan orang nikah niku kanggo ibadah. Bakal bener tuh pahalane. Mbak Nurul mulai tadi pagi nyuci bajune Mas Irfan. Itu nonton berkah pahalane. Lah mumpuni mau bae kata siapa? Baik kata dapat nanti lecet-lecetan ini untuk pahalane. Bersyukurlah yang punya suami cari pahala diri sendiri saking gampangnya. Bakal untuk pahala dikasih duit entah seberapa Mbak Nurul dibiasakan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin matur nendah ucap atur nuhun wae Mbak Nurul, masya Allah ganjarannya bagaikan maca Quran 30 juz sampai khotam. Apa juz? Ya jarang-jarang mau ngadon duit-duit capek matur suwun. Duit kalau ada mau kemu seneng nepok Pak. Saya kecil apa? Seperti daerah kayak gitu undangan pirang-pirang, jutaan barangan keperluan dapur belum dicukupi. Maka kenapa ketika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj meriksani penduduk neraka rata-rata wong wadon. Ini ya pada wadon, tapi kan beda cewek deh. Kenapa perempuan kok mayoritas jadi penduduk neraka? Karena ternyata banyak seorang perempuan tidak bisa syukur atas suaminya sendiri, senang banding-bandingkan bojone dhewe karo bojone wong liya, bakal seneng gentak-nyentak karo lanang. Hukumane neraka jahanam, nggih. Semangat banget ngucapin gue. Bukan batin gue lu kena. Cuma ayo hari lanang tidak kena. Cuma anake wong sugih hari sing lanang tidak kena. Dan ini tiang kakung kudu paham ketika kau boleh wadon sekedar sugih tapi saat kau ora gelem nyambut gawe ora gelem kerja maka siap-siap wong wadon mesti ngomongnya nyelak utak terbentur suatu masalah mesti wani modek-modek mulai modek-modek ngomong ala kepriwe Pak jadi bojone ngerasakan pola lah ya bagian bojo karene kan model kolor-kolor Pak ya Allah polanya dikaitkan nelangsan apa mboten Pak? Nelangsan pokoknya jabe model kolor-kolor Pak tapi kan ana isine patuh dinten-dinten naudzubillahimin maka tiang istri dibiasakan kalau di rumah sing rajin, sing ayu, sing wangi Mbak Nurul jangannya pas di pengantin anyar pengantin lawas barangan Bu pengantin lawas juga jadi pengantin lawas
Sukisuk rewat-rewat Muringinan lah dari tekan kuping bocah dari tusik tas dari saponi kita pakai kepancing emosi ya Allah bu kayak rewat-rewat muringinan lah dari tekan kuping bocah dari tusik tas dari saponi pancing mereka bawa kayak assalamualaikum angkat kerja pamitan maka sing rajin, sing ayu, sing wangi kon kaya dene tangan kanan tangan kiri pakai kerja nyambut gawe tiang istri derek wadine tiang kakung dengan baik nikilah guyub rukune tangan ojo sampai kaya dene kuping kakung jerpiping wis madhep sebelah kanan sebelah kiri dinanti-nanti bokong ora pernah akur sing tangan nanti-nantingan sing kiri jaluk nanti-nantingan sing kanan ronggrang sing kiri jalur rongkrong apakah jalur kemudang langgar seperti itu caranya boten terciptalah keluarga yang bahagia sejahtera sebab boten seia sekata boten seiring sejalan boten saling bijaksana maka cantik yang memiliki dimaksud oleh Kanjeng Nabi tidak hanya cantik lahirnya tapi juga cantik batinnya orang pati suge orang pati ayu maka pilih yang ketiga wali hasabiha seorang perempuan dinikahi karena dari keturunannya, dari nasabnya harus betul-betul nasab ingkang sae. Mumpani memang petani, tapi ahli ibadah. Tiang satu memang tiang petani, tapi ternyata sholatnya ketinggalan. Maka pilihlah karena nasabnya, karena keturunannya, dimiliki dari keluarga yang baik-baik. Yang keempat, maka pilihlah karena walidiha kuat agamanya, sama-sama agama Islam dan ternyata alhamdulillah keturunan dari keluarga yang santri maka dipilih sebab karena agamanya. Ternyata putri ibu-ibu Murtafiah menikah, masya Allah seorang yang cantik lahirnya, cantik batinnya dan alhamdulillah terdidik dengan agama. Maka Mas Irfan pinter memilih sekecamatan Majenang di Bukok Langka ketemu malah Perwana Reja putri pun Pakul Sino alhamdulillah cantik lahir batin alhamdulillah. Bu, assalamualaikum. Niki nek ngajine sampai jam 2 sore, kula kuwatir Bu, dhuwure ora keduman. Kalian gara rampungnya jam 2, tapi mriki salat dhuwure jam pinten? Setengah 3. Kalau kebiasaan yang mriki. Ya Allah ya Rahman. Jam setengah 3 pada salat dhuwur. Kuwatir kula Kalau sewu kalau hingga jam 11 kurang seperempat, niki jam 12 kurang 10 menit, insya Allah niki karena sampun wayai lebet badhe sholat zuhur, monggo panas daya kedah langkung disiplin malih. Maka alhamdulillah derek seneng derek bunga, ternyata pinanganten saking sudah melaksanakan aktivitas kita kubur. Kita disebut wali matul arus boleh, wali matul arus kita masalahkan antara wali matul arus dan wali matul arus. Walau masih arus orang, sinti masuk wali matul arus. Sajatosipun hanya terdialek kemauan. Yang terpenting adalah selamatan. Kalau walimaan niku berbeda. Selamatan niku sadari walimaan, tapi walimaan dilaksanakan ketika sudah turunnya nikmat. Alhamdulillah sudah melaksanakan ijab kabul nikah. Inilah dimaksud panjenengan undangan memberikan hadiah karena dari asal hidayah yang artinya petunjuk utawi dalan. Maka Mbak Nurul sudah memberikan hidayah kepada Mas Irfan yang menikah karena sudah ijab kabul, hidayahnya, petunjuknya adalah niki lo Mas kamare kula gon-gonane temriki jeneng wis ngertos belum kula maka didiklah kula menjadi istri salihah. Niki lagi napa diwastani walima panjang sehat untuk memberikan Tuhan restu kalian pinanganten sarili. Mudah-mudahan Mbak Nurul kali Mas Irfan sekedar keluarga enggak mawaddah warahmah sakinah, keluarga kang ahlul ibadah, keluarga kang ahlul jannah, dipun paring gore kang saleh lan salehah, semoga hajat sapi ijabah. Bapak Tursino, Ibu Murtafiah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, ditambahi ihsane, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ampun kasih ampun kasih cekar.
cinta seluruh kosong kanti hikmat sama doa masyawun Ramadhan ingkang derek mengimbangi doa para santri dan menikah kangge rasa bakti kula sampai kalian para masyayikh wonten ing tlatah sidang yang kusumo. Atas sebasa sangat keluarga besar Bapak Tujino, keluarga besar Sakiman Senang Masul, keluarga besar Bapak Hartono, yang memberikan izin pengawasan tiga, mudah-mudahan ada manfaat masyarakat, mugi barokah Allahumma. Amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tidur imami kalian Bapak Kiai semuanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awalina wal akhirina wa sallallahu alaihi tabaraka wa ta'ala ashabi Sayyidina Rasulullah Ibrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi'in mahmud wa yukafi'u mazidah ya rabbana alhamdu fa'inbawi dan subhanah Allahumma firna durubana wa khutaya kudaha al-mahfir lana durubana wa adiwadidayna wa rahmakamar wa syuhura al-mahfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-adha imina awad Rabbana hablana ajazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama waj'alna lil-muttaqina imama Rabbi hablina sholihin Rabbi hablina sholihin Rabbi hablina sholihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin ilahi wa sayyidina wa khair subhana rabbika wa ta'ala yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.